Shalom, apa kabar semua? Sekali lagi kita bertemu. Pada hari ini saya senang sekali untuk mengajak kita belajar firman Tuhan daripada Ulangan 28 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata seperti ini, Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan berada di atas dan bukan di bawah. Asalkan engkau mematuhi segala perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk kau lakukan dengan setia. Daripada teks ini, pagi ini kita akan belajar satu tema, yaitu karakter pemimpin Kristen yang diberkati. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Sekali lagi, Engkau memberi kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau bersama dengan kami, pakai hidup kami, sehingga kami dapat memahami, kami dapat melakukan, dan kami dapat menjadi saksi yang baik untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Baiklah, melalui pembacaan ini, mari kita berpikir sebentar. Mampukah kita atau bolehkah kita menjadi seorang pemimpin? Pernyataan ini mungkin saja adalah satu pertanyaan yang biasa bagi orang-orang yang sudah pernah dipilih untuk menjadi pemimpin. Tapi bagi orang-orang yang tidak pernah menjadi pemimpin, mereka mungkin akan takut, mungkin terkejut. Tetapi melalui pembacaan kitab sebentar tadi, kita dapat melihat satu pemimpin yang telah dipilih oleh Tuhan dan diakui oleh banyak kepercayaan bahwa dia ialah pemimpin yang berjaya, yang dapat menjadi berkat untuk banyak orang, yaitu Musa. Sebelum Musa menjadi seorang pemimpin besar, mari kita melihat bagaimana karakternya. Itu yang pertama, dia seorang yang suka bertindak ikut emosi dan tidak berpikir panjang. Nah, satu ketika dia telah membunuh orang Mesir yang memukul orang sebangsanya, yaitu Ibrani. Lalu selepas dia membunuh orang itu, dia menyembunyikan mayatnya di dalam pasir. Nah, kita dapat melihat ini. Pada ketika itu, dia tidak berpikir panjang. Dia pikir saja terus dia membunuh. Yang kedua, dia seorang yang tidak bertanggung jawab. Nah, setelah dia membunuh orang itu, dia lari. Dia tidak berani bertanggung jawab untuk kesalahan yang sudah dia buat. Dan yang seterusnya, yang ketiga, sebelum dia menjadi seorang pemimpin besar, dia adalah seorang yang tidak yakin dan menolak panggilan Tuhan. Kita melihat di dalam Keluaran 3. Hingga yang keempat, ketika Allah memanggilnya, dia berkata, siapalah aku ini? Dan banyak lagi yang dia katakan. Nah, namun kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan ada proses yang dia telah sediakan untuk membentuk Musa. Yang seterusnya ini adalah proses pembentukan Musa. Yang pertama, dia mendapat pendidikan di Mesir. Tuhan telah mengatur agar Musa mendapat pendidikan di Mesir, yaitu pada saat Musa lahir, Firaun telah mengeluarkan peraturan untuk mengurangkan pertambahan jiwa bangsa Israel. Maka setiap bayi laki-laki Israel yang lahir harus dibunuh ataupun dihanyutkan di sungai Nil. Nah, pada waktu itu Musa dihanyutkan dan putri yang telah menyambutnya
Dan Musa dijadikan sebagai anak angkat putri Firaun dan dididik dalam pengetahuan Mesir, yang tergolong adalah satu pelajaran ataupun satu pendidikan yang maju pada zaman itu. Kita boleh lihat di dalam Keluaran 10, Keluaran 2 ayat 10 hingga yang ke-11. Dan yang kedua, pembentukan Musa itu terjadi di padang gurun. Tuhan melatih mental Musa di padang gurun Midian. Nah, setelah perbuatannya diketahui Firaun, yaitu membunuh, yang kita sudah baca tadi, yang kita lihat tadi itu, Musa melarikan diri ke tanah Midian. Nah, di sana merupakan daerah padang gurun, dan ini merupakan tempat yang ideal untuk membentuk mental seseorang, sebagaimana yang disebutkan oleh Alkitab. Nah, itu adalah proses pembentukan yang dialami oleh Musa. Jadi kita melihat setelah proses itu, maka Musa menunjukkan kepada kita karakter seorang pemimpin Kristen yang diberkati, yaitu yang pertama, dia memiliki visi dan pengetahuan. Musa merupakan salah satu pemimpin besar yang mengerti benar tentang visi. Ia berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memimpin bangsanya melawan penindasan daripada Mesir. Mereka mengharungi padang gurun selama puluhan tahun karena ia ataupun Musa mendapat visi yang jelas tentang tanah perjanjian daripada Allah sendiri. Nah, visi juga ini harus disatukan dengan pengetahuan yang cukup. Tidak cukup bagi Musa untuk mengimpikan suatu negeri yang berlimpah-limpah madu dan susu. Dia harus berusaha untuk mencapainya. Oleh itu dia menghimpun, dia menyatukan dan mengatur orang Israel menjadi satu bangsa. Dia menggunakan pengetahuan yang didapatinya ataupun dipelajarinya selama di Mesir, dan pengalaman bersama Tuhan untuk memimpin mereka melintasi gurun yang penuh bahaya dan kesukaran sebelum akhirnya menakluki tanah Kanaan. Jadi bagi kita, apa pula visi kita sebagai orang Kristen saat ini? Marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang berkualiti, memiliki rohani yang mantap dengan Tuhan, yang efektif dan kuat. Karena gereja sekarang ini hampir kekurangan pemimpin seperti ini. Sehingga ada banyak gereja yang boleh dikatakan seperti orang buta memimpin orang buta. Maka tidak heranlah ada banyak jemaat, khususnya golongan muda, yang diombang-ambingkan oleh kepalsuan dunia. Seterusnya, yang kedua, karakter sebagai seorang pemimpin yang dapat menjadi berkat ini adalah konsisten ataupun teguh. Ia merupakan salah satu kualiti kepemimpinan yang paling utama. Teguh berbicara tentang ketahanan, ketekunan, dan fokus yang tidak berkekurangan. Musa merupakan teladan yang luar biasa. Walaupun berkali-kali di dalam hidupnya bangsa-bangsa Israel bersungut-sungut ketika mereka berada di gurun. Di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-24, mereka bersungut-sungut, apa kami minum, apa kami mau makan, dan banyak lagi. Akan tetapi Musa tidak menyerah. Ia tidak lupa visi yang telah Allah letakkan kepadanya untuk memimpin bangsa itu. Dia teguh memegang visi itu. Dia konsisten melakukan perintah Tuhan untuk membawa bangsa itu keluar daripada Mesir dan menuju ke tanah Kanaan. Jadi, rekan-rekan, saudara-saudaraku, marilah kita konsisten dalam melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepada kita. Bukan pada awalnya sahaja, tetapi konsistenlah,
teguhlah melakukan tugas itu sampai akhir. Ada banyak pemimpin yang hanya konsisten, yang hanya teguh pada awalnya, namun akhirnya mereka menyerah. Selalunya kekalahan itu terjadi bukan karena diri kita, tetapi ada banyak kekalahan, kejatuhan berlaku oleh karena tekanan dari luar, karena dibaling dari luar. Nah, satu contoh yang sudah biasa kita dengar, yaitu tentang pokok yang berbuah, ya pasti akan dibaling. Jadi kepada pemimpin-pemimpin yang sedang dibaling pada saat ini, kamu harus bersyukur. Kamu dibaling karena kamu sedang berbuah. Janganlah bersedih. Tetapi ada satu pertanyaannya di sini. Apa yang harus kita buat saat kita dibaling? Selalu orang bangga, wah saya berbuah, saya dibaling. Tapi kita tidak dapat mencari kesudahannya. Apa harus kita buat saat kita dibaling? Membalas balingan itu? Atau kita biarkan saja? Atau yang ketiga itu, jatuh dan tidak mampu berdiri karena dibaling. Saudara yang dikasihi, seharusnya pada saat kita dibaling, berkatilah mereka, berilah kepada mereka. Seperti pohon yang dibaling, dia tidak membalas, dia tidak biarkan, dia tidak patah, tetapi pokok itu memberikan mereka buah yang terbaik. Sehingga setiap kali orang melalui pokok itu, mereka akan ingat, wah pokok ini ada buah yang manis. Begitu juga dengan kita. Pada saat orang membaling kita, berkatilah mereka. Maka orang akan ingat, kita adalah seorang pemimpin yang rendah hati. Kita adalah pemimpin yang dapat memberkati, yang dapat menjadi berkat. Karena Yesus ada di dalam kita. Oleh itu, pada saat engkau dibaling, berilah yang terbaik. Berkatilah mereka dengan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Seterusnya, saudara, poin yang ketiga dan yang terakhir, untuk menjadi Kristen, pemimpin Kristen yang diberkati adalah marilah kita dipenuhi dengan kasih. Kasih berarti perasaan sayang yang dalam kepada orang lain. Orang yang pengasih menunjukkan rasa sayangnya dengan kata-kata dan tindakan, meskipun ia harus berkorban. Nah, Musa juga menunjukkan teladan ini penuh dengan kasih. Itulah prinsip hidup Musa. Apapun yang Allah sudah tugaskannya, mulai daripada menghadap Firaun yang berkuasa, hingga sekadar merentangkan tongkatnya ke langit, ke atas laut merah, Musa taat. Dia tidak menyoal Tuhan, buat apa mau buat begini. Tetapi dia patuh. Ia melakukannya tepat seperti yang disuruh. Keluaran 40 ayat yang ke-16. Musa juga sangat mengasihi bangsanya, yaitu Israel. Mereka sadar bahwa Allah menggunakan Musa untuk membimbing umatnya. Jadi mereka mendatangi Musa sewaktu mengalami masalah. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang terus berdiri di hadapan Musa dari pagi sampai matahari terbenam. Keluaran 18:13 hingga yang ke-16. Berjam-jam Musa harus mendengar curahan hati mereka. Dan pasti kalau duduk diam begitu mendengar keluhan orang, kita pasti lelah secara fisikal dan emosi. Namun dia tetap penuh dengan kasih mendengar dan membantu orang-orang yang dia kasihi. Selain mendengar, Musa juga berdoa bagi mereka. Bahkan dia juga berdoa untuk orang-orang yang menyakitkan hatinya. Satu contohnya itu adalah ketika kakak Musa, yaitu Miriam, mempertanyakan tugas Musa.
Allah menghukumnya dengan kusta. Musa tidak bergembira dengan hukuman itu, tetapi sebaliknya dia segera memohon. Dia berdoa kepada Tuhan, minta belas kasihan dengan berkata, "Oh Tuhan, sembuhkanlah dia." Kita boleh lihat di dalam Bilangan 12 ayat yang ke-13. Pasti kasihlah yang membuatkan Musa mau berdoa seperti itu. Jadi saudara yang dikasihi, bagaimana dengan kita? Saat kita dipilih menjadi pemimpin, apakah prinsip kita? Pemimpin seharusnya melayani dan bukan dilayani. Perdalamkanlah kasih Allah di dalam hidup kita, agar kita mampu melakukan pelayanan ini. Kembangkanlah kasih yang rela berkorban. Ketika temanmu, keluargamu, sekitarmu, masyarakatmu mengalami masalah, menceritakan masalah mereka kepadamu, dengarkanlah, perhatikanlah mereka, berempatilah kepada mereka, ikutlah merasakan apa yang mereka rasakan. Beritahulah mereka bahwa kita pedulikan mereka. Seperti Musa, kita juga akan dapat berdoa bagi orang-orang yang kita sayangi. Kadangkala kita merasa bahwa tidak guna, saya hanya mampu dengar dan berdoa. Tetapi ingatlah saudara, kata-kata di dalam Alkitab Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar mempunyai kekuatan yang besar. Doa dengan iman itu cukup untuk dapat menjadi pemimpin yang memberkati orang sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menutup firman Tuhan ini, dengarkan kata-kata ini. Tuhan ingin membentuk kita menjadi satu pribadi yang memiliki karakter pemimpin yang dapat menjadi berkat. Oleh itu saudaraku, marilah di dalam rumah tangga, jadilah lelaki yang mampu memimpin keluarga dengan baik. Sebagai seorang wanita, jadilah seorang penolong atau pembimbing yang baik untuk mengatur keluarga Anda. Sebagai seorang abang ataupun kakak di dalam keluarga, jadilah teladan yang baik untuk adik-adikmu, untuk keluargamu. Sebagai orang yang dipilih menjadi pemimpin di dalam gereja, Anda harus melakukan sesuai dengan kepercayaan yang sudah orang letakkan di dalam dirimu. Dan lakukanlah ia seturut dengan ajaran Alkitab. Di tengah-tengah masyarakat pula, kita harus memperkenalkan karakter kita sebagai seorang Kristen yang dapat menjadi berkat, sehingga orang sekeliling mengagumi Yesus atau Tuhan di dalam diri kita. Marilah kita menjadi seorang Kristen, seorang pemimpin yang dapat menjadi berkat dimanapun kita berada, baik di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat sekalipun. Oleh itu, seperti satu petikan daripada Alkitab, ia berkata, "Kamu adalah terang dunia. Jadilah pemimpin yang menerangi sekelilingmu, dan bukan pemimpin yang menggelapkan sekelilingmu." Pikir-pikirkanlah, jadilah pemimpin yang menjadi terang di sekitar kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur kami untuk firman-Mu yang sudah kami sama-sama dengar. Biarlah ini menguatkan kami, memberkati kami, sehingga kami benar-benar dapat menjadi pemimpin yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa Surgawi, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar. Biarlah melalui firman ini kami diberkati dan kami dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami. Amin.
Bye.